Selamat pagi, perkenalkan saya Joko. Terima kasih banyak untuk perkenan sharing kali ini. Sesungguhnya Pertamina sudah memulai digital transformation atau kita sebut transformasi digital itu di akhir 2017. Bahkan sebelum terjadi COVID pun kita sudah berinisiatif untuk melakukan transformasi digital. Kenapa? Karena pada saat itu Direktur Utama kami melihat bahwa ternyata perusahaan-perusahaan sejenis Pertamina seperti Shell, kemudian BP, bahkan Petronas juga sudah melakukan digital transformasi. Kita menyadari bahwa tanpa transformasi digital maka perusahaan akan tertinggal. Kita melihat banyak sekali teknologi yang berkembang di luar sana yang harus kita adopt, kita pakai agar perusahaan tetap eksis, bisa maju, dan menggait customer dengan baik. Nah, saat itu apa saja yang kita lakukan? Kita akhirnya membentuk tim khusus ya, semacam task force begitu. Di sana berkumpul anak-anak muda begitu yang semangat, yang punya eagerness tinggi terhadap IT, dan kita membentuk tim khusus itu. Kita biayai, kita danai, kita beri kesempatan untuk melakukan sesuatu yang terkait transformasi digital. Nah, saat itu yang dilakukan oleh teman-teman di tim adalah melakukan one-on-one discussion dengan para BOD, kemudian dengan para SVP. Di situ kita mendapatkan masukan yang banyak sekali mengenai pain point, mengenai apa keinginan beliau, dan apa yang seharusnya dilakukan oleh Pertamina. Saat itu kita mendapatkan sekitar 200 masalah yang harus kita selesaikan, yang menurut kita sangat worth it untuk menjadikan perusahaan Pertamina lebih maju. Tentu saja dari 200 pain point itu tidak semuanya kita lakukan, karena kita harus melakukan prioritasi, kita harus melihat biaya yang ada, dan kita juga harus mempertimbangkan manfaat dan kegunaan untuk Pertamina. Dari situ kita kemudian mensaring, eliminir beberapa masalah, dan kita akhirnya come up dengan sekitar 15 masalah utama. Nah, tentu saja untuk melakukan itu tidak mudah karena ini melibatkan seluruh fungsi dan tidak mungkin dilakukan oleh IT saja. Akhirnya kita melakukan studi dan akhirnya mendapatkan hal-hal yang harus menjadi perhatian. Akhirnya kita menemukan 4 pilar utama yang harus dilakukan ketika melakukan transformasi digital. Bahwa transformasi digital yang pertama itu harus datang secara holistik, tidak sepotong-sepotong, tidak hanya di hilir, tidak hanya di hulu, tidak hanya di keuangan, tetapi juga meliputi seluruh aspek, sehingga solusinya adalah solusi holistik. Dan yang kedua, kita harus fokus pada tema-tema utama. Kita tidak lagi melayani permintaan solusi yang sifatnya kecil-kecil, receh, yang secara impact sebenarnya buat Pertamina, buat perusahaan itu kecil. Jadi kita akan fokus pada tema utama. Dan yang lebih penting lagi adalah bahwa kita harus melibatkan user. Bahwa ini bukan proyek IT, ini bukan inisiatif IT, tetapi ini adalah inisiatif seluruh fungsi, seluruh lini bisnis. Sehingga ketika solusi itu datang, mereka punya ownership yang tinggi, sehingga mereka mau memakai. Dan yang ketiga, terakhir tentu saja kita tidak lagi terpaku pada satu solusi, yaitu membuat sendiri, tetapi kita bisa membuka kesempatan untuk bekerja sama, partnership dengan perusahaan-perusahaan lain seperti Microsoft. Nah, dari keempat pilar tersebut tentu saja kita harus dilandasi dengan arsitektur, security, dan policy yang jelas. Makanya sebelum kita lakukan solusi-solusi tersebut, kita tetapkan dulu arsitektur, security, dan policy dengan tegas. Kita juga melibatkan people, karena ternyata menurut studi yang kita pelajari, kegagalan transformasi digital itu 60%-nya itu diakibatkan oleh manusianya. Jadi bukan teknologinya. Teknologi bisa kita ambil kapan saja, tetapi kalau manusia tidak siap, itu akan fail. Nah, makanya selama digital transformation ini, kita juga melakukan digital culture. Banyak hal yang kita lakukan terkait dengan people. Contohnya kita lakukan digital expo, kita lakukan
hackathon, bahkan kita lakukan hackathon dengan pihak eksternal. Kita juga lakukan kelas-kelas khusus digital. Nah, hal-hal tersebut kita ingin mengubah mindset Pertamina, karyawan Pertamina untuk beralih ke era digital. Kenapa? Karena memang kita harus akui bahwa karyawan Pertamina tidak semuanya melek teknologi. Hanya sekitar 60% itu dari generasi muda, sedangkan selebihnya itu masih dari generasi-generasi seperti saya lah begitu ya, yang sangat susah kalau kita menghadapi teknologi baru, sangat enggan karena itu sesuatu yang sangat strange gitu ya. Tetapi dengan terus-menerus dilakukan digital communication, digital culture, digital mindset, itu perlahan-lahan kita bisa mengubah perilaku dari karyawan Pertamina. Nah, dari sisi teknologi sendiri, kita sangat terbantu dengan Microsoft. Saya mengucapkan terima kasih kepada Microsoft karena dengan bantuan selama masa pandemik ini, kita menggunakan Microsoft Teams itu sangat luar biasa. Terima kasih kepada Microsoft telah memberikan sekitar hampir 20.000 akun untuk Microsoft Teams secara free sampai dengan Desember ini. Dan kita melihat bahwa lonjakan penggunaan video conference itu sangat luar biasa. Setiap hari kita ada sekitar 3.000 interaksi, sekitar 3.000 meeting yang kita lakukan dengan menggunakan Microsoft Teams. Nah, kedepannya apa sih yang akan kita harapkan dengan transformasi digital ini? Tentu saja pada akhirnya kita akan menuju kepada perusahaan yang lebih maju. Kita akan lebih dapat menggrab customer dengan baik. Kita akan mendapatkan data-data yang lebih relevan. Kita ingin mendapatkan input, masukan, sehingga dapat output yang ingin dikerjakan, dilakukan itu benar-benar akurat. Kita tidak ingin melakukan suatu tindakan tanpa berdasarkan data lagi. Kita bangun data lake, kita bangun master data yang bagus sehingga pada akhirnya setiap solusi yang kita hasilkan itu benar-benar akurat. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, memang teknologi ini mau nggak mau harus menjadi bagian dari Pertamina, bahkan menjadi lead-nya, bahkan bisa mengenerate revenue baru gitu ya. Contohnya di hilir kita sudah menjalankan My Pertamina. My Pertamina itu salah satu tujuannya adalah forum kolaborasi dengan customer, bagaimana kita bisa menggrab customer akhir, karena selama ini customer akhir kita itu terbatas sampai SPBU. Nah, sekarang sudah bisa sampai ke konsumen akhir. Nah, hal-hal seperti itu tentu saja tidak dapat dilakukan tanpa adanya teknologi. Teknologi sudah menjadi bagian dari strategi Pertamina. Salah satu strategi Pertamina itu dicantumkan di sana itu tentang IT. Jadi itu mencerminkan bagaimana BUD juga concern terhadap IT. Kedepannya kita masih terus membentuk tim task force untuk IT ini, untuk transformasi digital. Ini adalah suatu journey. Kita akan lakukan transformasi digital ini terus-menerus untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar lagi. Peran dari Microsoft sangat hebat di sini. Saya bukannya karena ini dengan Microsoft, tapi saya dari dasar hati yang paling dalam. Saya sampaikan terima kasih bagaimana peran Microsoft baik di sisi platformnya maupun dari sisi end usernya, seperti ya paling sederhana Microsoft Word, Microsoft Teams, tapi juga kita bekerja sama di ranah database dan Azure. Barangkali ini yang tidak banyak diketahui oleh pihak luar, bahwa Microsoft tidak hanya bekerja sama dengan Pertamina dalam hal offices, tetapi juga di back-end-nya. Tentu saja seperti yang kita sama-sama ketahui, Pertamina bertugas untuk menyediakan layanan energi buat seluruh bangsa Indonesia, dan ini tentu saja harus kita penuhi dengan baik. Banyak hal yang masih harus menjadi tantangan buat kita. Kita masih mencoba untuk melakukan digital transformasi di SPBU. Semoga transformasi digital di SPBU juga bisa berjalan dengan baik.
arahnya tentu saja bagi kemajuan Pertamina dan tentu saja bagi kemaslahatan masyarakat pada umumnya. Kita ingin menjadi bagian dari kemajuan Indonesia. Kita ingin Pertamina men-serve masyarakat Indonesia dengan baik. Kepuasan pelanggan tidak saja dari aspek keuntungan, tetapi juga bagaimana kita melayani masyarakat dengan lebih baik. Tentu saja ini semua tidak bisa dilakukan tanpa teknologi. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, kepada rekan-rekan sesama bisnis, sesama IT. Semoga ini bisa menjadi pelajaran kita bersama, kita sama-sama belajar di era pandemik ini, sehingga sama-sama maju. Terima kasih, selamat pagi.